Halo semuanya, kembali lagi di channel Radio Asta pada edisi spesial Malam Jumat, di mana setiap malam Jumat Radio Asta akan membahas seputar hal-hal horor mistis yang akan mengganggu tidur malam Anda. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Kuntilanak diambil dari bahasa Melayu Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat Kunti, adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal dunia karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos yang satu ini sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Bahkan kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu ini seketika akan menentukan tempat pendirian istana. Namun berbeda dengan cerita rakyat Melayu yang menggambarkan sosok kuntilanak dalam bentuk wanita berwajah cantik dengan punggung berlubang, kuntilanak juga digambarkan senang meneror atau mengganggu penduduk-penduduk kampung untuk menuntut balas dendam. Sehingga kesan untuk sosok makhluk tak kasat mata ini begitu menyeramkan. Tak heran setiap orang yang melihatnya sampai histeris ketakutan. Dari kisah yang bermunculan, banyak sudut pandang dan penggambaran tentang sang kuntilanak ini. Kuntilanak sering dikaitkan dengan wewangian bunga, yaitu bunga Kamboja. Konon katanya, sewaktu si Kunti ini muncul, selalu diiringi dengan wangi harum bunga Kamboja. Selain bunga Kamboja, bunga melati juga kadang dikaitkan dengan kedatangan atau saat adanya sang makhluk ini. Kuntilanak jadi salah satu hantu favorit yang cukup sering berseliweran di dunia perfilman. Selain pocong, kuntilanak memang menjadi favorit untuk dijadikan artis di beberapa film bergenre horor. Itu semua terjadi karena kisah serta sikapnya yang memang menyeramkan. Satu di antaranya yang paling terkenal adalah suara tertawanya yang begitu mengerikan hingga membuat bulu kuduk merinding. Selain itu, masih ada lagi fakta-fakta tentang hantu yang satu ini. Seperti yang telah disebutkan tadi, kalau hantu yang satu ini terkenal dengan suara tawanya yang melengking tinggi, namun terkadang suaranya juga terdengar seperti orang yang sedang menangis. Uniknya adalah hantu kuntilanak ini mampu mengeluarkan suara tawa dan tangis dalam waktu yang sangat singkat. Mitos yang beredar, ketika kamu mendengar suara tawa kuntilanak dengan keras, itu pertanda kalau keberadaannya masih cukup jauh darimu. Namun, kalau kamu mendengar volume suara tawa kuntilanak kecil alias pelan, itu pertanda bahwa sosok tersebut mungkin sedang berada sangat dekat denganmu, atau malah sedang menemanimu. Kuntilanak dikenal senang mendiami tempat-tempat yang telah menjadi puing-puing atau bangunan yang baru setengah jadi. Selain itu, ia pun kerap mendiami tempat-tempat yang terbengkalai seperti bekas gedung rumah sakit, sekolah, atau gedung-gedung yang pernah menjadi saksi bisu atas terjadinya sebuah tragedi. Beberapa tempat favoritnya adalah di bagian lorong,
pojok ruangan, serta tangga besar. Dalam kepercayaan masyarakat adat Jawa, ada yang mengatakan kalau hantu wanita ini sangat takut dengan benda yang namanya gunting, paku, ataupun pisau. Banyak yang mengatakan kalau paku mampu menjadi penahan agar kuntilanak tidak dapat mengganggu manusia. Caranya adalah dengan menancapkan paku tersebut ke bagian ubun-ubun. Sementara itu, di sebagian wilayah lain percaya bahwa penempatan paku yang tepat untuk dapat menangkal serangan kuntilanak adalah pada bagian lubang di tengkuknya. Masih dalam kepercayaan masyarakat Jawa, wanita hamil sangat rentan mendapat gangguan dan bahkan dicelakai oleh makhluk ini. Hal itu disebabkan anggapan kalau kuntilanak dapat mencuri janin dari wanita hamil, terutama mereka yang tengah hamil tua. Makanya beberapa orang Jawa senantiasa menyimpan pisau, gunting, dan paku di dekat wanita yang tengah hamil untuk berjaga-jaga. Sementara itu, kuntilanak yang ada di wilayah Kalimantan Utara dan Malaysia dipercaya senang menghisap darah pada bagian tengkuk, sama halnya dengan vampir atau Dracula. Beberapa spesies kuntilanak di beberapa daerah bahkan dipercaya memiliki punggung bolong yang dikenal dengan sebutan sundel bolong. Bukan cuma janin bayi yang menjadi incaran kuntilanak, akan tetapi anak-anak juga kerap dimangsa oleh kuntilanak, terutama para balita yang masih belum bisa berjalan. Sebenarnya ini dipercaya sebagai simbol agar orang Jawa, terutama para orang tua, mampu menjaga anak-anaknya dengan baik dan jangan sampai lepas dari pengawasan. Itulah tadi sedikit cerita tentang si hantu kuntilanak. Mau percaya atau tidak, itu kembali kepada pendapat kalian masing-masing. Semoga cerita ini dapat mengisi waktu luang Anda. Silahkan like, subscribe video ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian bisa tidur dengan nyenyak. Radio Asta pamit undur diri. See you dan berkah untuk orang-orang baik.